warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak? Ketemu lagi dengan Ustaz Fauzan di pembelajaran tematik muatan pelajaran IPS. Nah, sekarang kita mau belajar apa? Tapi sebelumnya Ustadz minta kita bersama-sama berdoa dulu ya. Berdoa, dimulai. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Kita langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Nah, di materi IPS kita kali ini di kelas 6 semester 1 kita akan belajar tentang ASEAN. Nah, seperti yang anak-anak lihat nih di gambar di layar kita, ini adalah lambangnya ASEAN. Ada warna merah, kuning, dan biru ya. Terus ada kayak gambar apa ini yang kuning gini nih. Ustaz mau jelasin dulu. ASEAN ini adalah organisasi di Asia Tenggara nih, salah satunya Indonesia. Lambangnya ini yang di tengah, yang warna kuning itu melambangkan simbol dari kemakmuran, dan ini adalah seperti seikat padi. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ikatan. Nah, 10 ikatan ini melambangkan 10 anggota ASEAN. Jadi ini anggota pertama ASEAN nih. Sementara warna merah ini melambangkan keberanian, sedangkan warna biru melambangkan perdamaian. Yuk, untuk lebih jelasnya Ustadz akan jelaskan di slide-slide berikutnya. Oke. Next. Nah, ini dia tadi. ASEAN itu adalah singkatan ya dari bahasa Inggris, yaitu Association of Southeast Asian Nation. Yaitu nation artinya negara, ASEAN itu Southeast Asian itu artinya Asia Tenggara, association itu asosiasi. Jadi secara terminologi ini artinya adalah kumpulan organisasi negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Jadi disebut juga Perbara ya. Perbara artinya adalah perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Nah, anggotanya apa saja? Anggotanya di sini Ustadz bagi dua. Jadi ada pemrakarsa dan ada anggota yang lain yang menyusul belakangan. Pemrakarsa itu artinya negara-negara yang punya ide pertama kali membuat organisasi ini. Ada Indonesia, negara kita, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Nah, untuk mempersingkatnya Ustadz bikin singkatan begini nih. IMFISIT. Nah, jadi kalian harus hafal nih ya, negara pemrakarsa ini adalah negara IMFISIT. Apa itu IMFISIT? I besarnya adalah Indonesia, M-nya Malaysia, V-nya adalah Filipina, C-nya Singapura, dan T-nya Thailand. Nah, setelah negara-negara kelima negara ini bergabung membuat ASEAN, ternyata negara-negara yang lain yang ada di Southeast Asian ini, di Asia Tenggara ini juga ikut bergabung dalam organisasi ASEAN ini, yaitu secara berurutan Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja sebagai anggota ke-10. Tapi pada tahun 2004 negara Timur Leste bergabung bersama ASEAN juga. Nah, berdirinya ASEAN ini adalah ditandai dengan peristiwa deklarasi, namanya deklarasi Bangkok, yaitu dilakukan di Thailand pada waktu tahun 1967 tanggal 8 Agustus. Jadi tanda awal dibikin ASEAN itu adalah dari deklarasi Bangkok ini. Next ya. Berikutnya latar belakang. Kenapa sih dibikin ASEAN? Pasti ada latar belakangnya ya. Salah satunya adalah kita punya persamaan letak geografis, sama-sama negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Terus yang kedua, budaya kita juga sama. Ras kita juga hampir mirip ya, yaitu budaya Melayu Austronesia ya. Kemudian yang ketiga, negara Asia Tenggara ini sama-sama punya latar belakang sejarah pernah dijajah oleh negara asing ya. Pernah dijajah Inggris, pernah dijajah Belanda, Spanyol, Portugis, dan lain sebagainya, kecuali Thailand. Thailand perlu anak-anak ketahui dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah dijajah oleh negara asing manapun ya. Terus yang latar belakang berikutnya adalah persamaan kepentingan untuk menjalin hubungan dan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Oke, berikutnya tujuan. Kenapa dibikin ASEAN? ASEAN itu gunanya yang pertama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pasti nanti kita saling
impor ekspor kan ya. Terus kemudian menciptakan perdamaian dan stabilitas regional, terus memajukan kerjasama, saling membantu dalam hal teknologi dan informasi. Berikutnya, nah ini seperti kalian lihat, ASEAN itu, Asia Tenggara itu negaranya apa saja? Kita lihat bagian atas ya, yang masih tergabung dengan daratan Asia, yaitu ada Myanmar, ya, Thailand, Laos yang bagian hijau ini, terus ada Kamboja sini, terus ada Vietnam. Nah, ini disebut negara semenanjung ya, dan juga Kuala Lumpur bagian timur. Dan ini Indonesia, negara kepulauan, Filipina, negara kepulauan juga, dan ada di atasnya Brunei yang kecil ini. Terus ada Malaysia bagian barat. Nah, inilah batas-batasnya bisa anak-anak lihat di sini nih. Utaranya berbatasan dengan daratan Cina dan India, sebelah timurnya ada Samudra Pasifik ya, dan Papua Nugini sebelah sini nih. Terus selatannya ada benua Australia nanti, terus ada Samudra Hindia. Oke, baratnya juga Samudra Hindia. Laut Andaman dan Teluk Benggala. Oke, next. Nah, ini tadi yang saya jelaskan terbagi dua secara geografis. Semenanjung Malaya itu ada negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, Malaysia bagian barat, dan kepulauan atau negara maritim Asia itu negara Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia bagian timur. Next, di sini ada hal-hal yang perlu kalian ketahui. Ada letak astronomis ya, 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Iklimnya secara umum tropis, kecuali Myanmar bagian utara itu nanti ada subtropis, curah hujannya tinggi. Terus negara-negara di Asia ini kaya akan flora dan fauna, salah satunya Indonesia ya yang paling kaya. Terus tanahnya tanah vulkanik, tanah dari gunung berapi, dan tanah aluvial. Terus hasil tambangnya juga kaya sekali, kecuali Singapura. Singapura tidak punya hasil tambang. Nah, terakhir, kalian silakan baca buku tematik kalian di 6A halaman 84 sampai 86, dan Ustaz punya tugas nih buat kalian, bukan PR, tapi kalian jawab saja nanti setelah video ini berakhir. Pertama, coba kalian cari tahu gunung apa yang tertinggi di Malaysia. Ya, kalau secara keseluruhan gunung tertinggi di Asia Tenggara itu adalah gunung kita di Irian Jaya ya di Papua, yaitu Gunung Jayawijaya ya, tapi di Malaysia. Terus Sungai Mekong adalah sungai yang terpanjang di Asia Tenggara. Nah, sungai ini mengalir di beberapa negara. Pertanyaan Ustadz, negara mana saja yang dilewati oleh Sungai Mekong ini? Coba nanti adik-adik teman-teman cari tahu di halaman 84 dan 86. Terakhir, jalur transportasi air yang utama di Myanmar itu apa? Sungai apa namanya? Coba kalian cari tahu di sini. Yuk baca, hanya 2 halaman saja. Silahkan kalian baca dan menjawab pertanyaannya. Oke, sekian dulu ya dari Ustadz. Sampai ketemu lagi di video IPS kita selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.